Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmi Amisti, NPM 1870120013 akan menjelaskan tugas dari manajemen mutu pelayanan kesehatan dengan topik pemanfaatan data dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari data. Data adalah kumpulan dari hasil ukur pengamatan dari seseorang ataupun sekelompok orang dalam bentuk angka ataupun pernyataan dan merupakan kumpulan dari nilai variabel. Bahasan selanjutnya ialah informasi. Informasi dalam pelayanan kesehatan adalah suatu sistem informasi-informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematika dan berintegritas untuk mendukung manajemen kesehatan dalam langkah peningkatan pelayanan kesehatan. Contohnya, informasi capaian target program dari setiap tingkatannya. Selanjutnya, sumber-sumber data pelayanan kesehatan dapat bersumber dari data primer. Maksudnya, data secara langsung diambil dari objek ataupun objek penelitian dari perorangan ataupun organisasi. Contohnya, mewawancarai langsung pasien rawat jalan untuk meneliti mengenai kepuasan pelayanan. Selanjutnya, sumber data sekunder. Maksudnya, data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya, laporan dinas kesehatan, catatan rekam medis, dan lain-lain. Sumber data yang terakhir didapatkan dari sensus. Sensus ini sangat berguna dalam pengolahan data medis. Selanjutnya digunakan sebagai data laporan. Contohnya, sensus rawat inap dan rawat jalan. Bahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis data beserta contoh. Yang pertama, data diskrit adalah data dalam bentuk bilangan bulat ataupun data yang dapat dari hasil perhitungan. Contoh, jumlah anak dalam keluarga, jumlah penduduk, jumlah penyakit TBC, dan lain-lain. Yang kedua, data kontinu. Maksudnya data dalam bentuk rangka data desimal dan didapatkan dari pengukuran, misalnya tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Selanjutnya, data kualitatif. Maksudnya data dalam bentuk bilangan numerik, contoh jumlah balita yang diimunisasi. Dan yang terakhir, data kuantitatif. Maksudnya data dalam bentuk kategori, bisa pernyataan terhadap KB, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Untuk bahasan terakhir, kita akan membahas mengenai manfaat data dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Contoh dari data laporan Dinkes terdapat target yang belum tercapai, maka dapat membuat keputusan dari langkah yang akan dilakukan. Dan yang kedua, intervensi cepat dalam penanggulangannya, misalnya tindakan penanggulangan atau pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, untuk mendukung manajemen kesehatan kabupaten ataupun kota dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itulah hasil dari pembahasan mengenai topik pemanfaatan data dalam pembinaan mutu pelayanan kesehatan. Semoga dengan pemaparan saya ini dapat menambah ilmu dan informasi bagi yang menonton video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.